Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang WhatsApp. Ini yang lagi lagi hot sekarang. Jadi ceritanya rame-rame orang pindah dari WhatsApp ke Telegram, Signal atau apapun juga gara-gara WhatsApp mengubah kebijakannya. Jadi ini sambil dulu ya. Jadi apa yang terjadi? Nah, kita semuanya mendapat pesan dari WhatsApp. Bagi pengguna WhatsApp ada perubahan kebijakan privasi dia, privacy policy-nya. Jadi WhatsApp membroadcast itu, terus kemudian kita diminta untuk accept dan lain sebagainya gitu ya. Maka orang-orang takutan, wah ini data kita, WhatsApp akan menggunakan data kita di-share dengan Facebook, dengan bisnis yang lain, dan wah orang-orang kalau gitu saya nggak mau pakai WhatsApp dan seterusnya gitu. Pertanyaannya, Pak, gimana nih Pak? Saya apakah harus pindah dari WhatsApp ke Telegram, Signal atau yang lainnya? Saya udah terlanjur pakai WhatsApp Pak, segala macam gitu. Nah, pertanyaannya adalah, udah baca belum nih privacy policy-nya? Kayak apa gitu ya. Nah, saya sudah baca sih, tapi sepintas dulu ya bacanya. Karena kalau kebijakan tuh memang harus bacanya lama ya, diteliti segala macam. Tapi ini saya baca ya. Bukan saya baca semuanya, kalau semuanya membosankan nih videonya. Tapi saya membaca tentang ininya, apa yang terjadi sih sebetulnya. Yang pertama ini adalah WhatsApp Privacy Policy tahun 2021. Secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan menurut saya nih, poinnya dulu ya, nanti saya bahas ini. Detailnya saya bahas, tapi poinnya adalah apa? Tidak perlu takut dengan WhatsApp, tidak perlu harus apa-apa. Yang mereka lakukan ini adalah mendokumentasikan apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Jadi WhatsApp sudah melakukan segala macam gitu ya, tapi mungkin nggak jelas dulu. Nah, dengan membuat privacy policy-nya ini, yang menurut saya bagus, mereka lebih transparan terhadap apa-apa yang mereka lakukan terhadap data kita. Jadi saya ini ya, saya nggak ini detailnya, tapi saya akan lihat sedikit-sedikit ya. Harusnya saya screen ya, tapi malas juga nih buat ini. Agak repot lah ya, butuh waktu lama lagi untuk ngeditnya. Saya lihat dulu ya, ini bagian awal tentang WhatsApp legal info. Ini tentang apa segala macam gitu ya. Jadi ini adalah tentang penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh WhatsApp ya terhadap privacy policy. Pertama, dia bicara tentang information we collect. Jadi dia bercerita di sini, informasi apa saja yang dikumpulkan oleh WhatsApp tentang kita gitu ya. Misalnya di sini disebutkan. Jadi dia mendokumentasikan ya. Ini adalah information yang dikumpulkan dari kita kan ya. Itu adalah informasi yang kita berikan kepada WhatsApp, yaitu misalnya your account information. You must provide your mobile number and basic information. Misalnya nama kita gitu. Jadi tentu saja WhatsApp harus tahu, harus diminta untuk nomor kita. Kalau kita nggak bisa pakai WhatsApp ya. Nomor handphone kita berapa, kemudian basic information, namanya siapa gitu ya. Akunnya apa gitu. Kalau nggak ngasih itu ya gimana bisa memberikan layanan kan WhatsApp nggak tahu nomor teleponnya gitu ya. Terus akun kita namanya apa gitu ya. Gitu ya, jadi itu harus ada di situ. Kedua, tentang your messages, jadi pesan-pesan kita. Ya tentu saja WhatsApp harus dapat pesan kita kan ya, untuk diteruskan ke pihak-pihak lain gitu ya. Nah, tetapi ini bilang ini bagus di sini ya. Jadi message-nya apa? Message-nya tuh di sini disebutkan your message are stored in your device, jadi di handphone kita. And not typically stored on our server. Jadi message kita tuh nggak disimpan di servernya WhatsApp, tapi di kita ya. Jadi dia hanya sementara ya. Jadi message itu ke servernya WhatsApp itu pakai queue biasanya ya, masuk ke sana terus diteruskan kepada penerima-penerima yang lain gitu. Jadi dia tidak menyimpan datanya. Ada kasus-kasus di mana mereka akan menyimpan sementara. Misalnya dia mau ngasih ke tujuannya. Tujuannya ini handphonenya mati segala macam. Jadi WhatsApp-nya nggak bisa di-deliver ke mereka. Gimana dong? Message-nya hilang atau enggak? Nah, di sini dijelaskan. Dia WhatsApp akan tetap mencoba mengirimkan ke tujuannya tadi ya. Misalnya Anda ngirim pesan ke seseorang, dia ngidupin handphonenya terus, WhatsApp-nya nggak nyala lah gitu ya. Nah, dia akan mencoba sampai 30 hari. Kalau 30 hari orangnya ini tidak merespon, tidak ngidupin WhatsApp-nya, berarti nggak di-deliver, maka dia akan di-delete gitu ya. Tuh. Media forwarding. Jadi kalau dia ngirim folder, misalnya kita ngirim foto segala macam, enggak itu medianya itu gimana caranya? Kan kita ngirim foto, video kan kadang-kadang share gitu ya.
share hoax. Video atau foto kita tuh dikirim ke servernya WhatsApp dulu sampai dia di-encrypt dulu, setelah didistribusikan baru di-delete. Jadi bagusnya di-delete. Gitu ya. Kemudian encryption-nya dia juga over end-to-end encryption. Meskipun kita tidak tahu algoritmanya apa, itu harusnya memang tidak ada di kebijakan, ada di tempat lain standar lah ya. Jadi dia bilang kita encrypt. Nah, jadi ini menegaskan apa yang sudah dilakukan. Yang dicatat juga adalah your connection. Jadi ketika kita connect ke WhatsApp itu apa sih yang diinikan ya? Ini apa ya? Your connection. Nah, you can use the contact upload features and provide us if permitted by applicable laws, gitu ya. Laws in ini ya. Those users or if any of your contacts are using service. Nah, jadi tentu saja kalau kita nambahin misalnya kita nambahin ini, kita berkomunikasi, Anda berkomunikasi dengan saya, ya. Berarti kan misalnya Anda ngirim pesan ke saya, barulah kita berkomunikasi di WhatsApp. Tentu saya add Anda dalam address book saya kan ya, dalam phone book saya, WhatsApp phone book saya kan ya. Nah, berarti your connection itu apa? Dicatat di handphone kita gitu ya. Ya. Tapi itu tadi ya, proses itu tadi lewat si WhatsApp gitu ya. Tapi WhatsApp nggak nyimpan itu gitu, tapi informasi itu lewat gitu. Status information juga gitu dan lain sebagainya. Transaction and payment data. Nah, kalau kita bayar ke WhatsApp tentu saja dia harus nyatat nih, Pak Budi udah bayar. Kalau saya WhatsApp-nya berbayar ya, saya bayar berapa, kapan gitu. Customer support and other communication. Kalau kita nelpon WhatsApp misalnya, WhatsApp nih saya di-harass seseorang gini-gini, saya minta akunnya dia dimatiin segala macam. Nah, tentu saja dia kan kita kontak customer support nih, dia harus nyatat itu juga. Ya. Jadi itu yang informasi yang kita berikan kepada WhatsApp. Terus ada juga automatically collected information. Jadi ada informasi yang dikumpulkan oleh WhatsApp secara otomatis. Misalnya ini usage and log information. Misalnya saya pakai WhatsApp jam sekarang ya, saya ngirim pesan seseorang. Nah, itu kan tercatat di lognya. Pak Budi ngidupin ini, WhatsApp kirim pesan. Nah, lognya itu dicatat tentang usage-nya. Ya. Itu memang dicatat. Tapi dia tidak mencatat kontennya, tapi usage-nya dia kirim pesan. Jadi dia punya statistik. Misalnya saya hari ini mengirim 323 pesan misalnya gitu ya. Itu aja sih cuma dia dicatat ya. Device and connection information. Dia juga ngirim, mencatat juga. Nah, ini kan orang takut nggak handphonenya Xiaomi, handphonenya iPhone segala macam yang dicatat sama si itu. Pak Budi connectionnya pakai Xiaomi. Kan supaya apa? Nanti ada manfaatnya ya nanti. Jadi dia apal janji. Wah, Pak, saya nggak mau ketahuan, Pak. Malu, Pak, sama WhatsApp. Nah, itu lain soalnya. Location information itu juga dikirimkan kecuali kita mendisable. Di sini juga diteruskan bahwa kita kalau mendisable ya location information tidak diberikan. Cookies biasanya untuk macam-macam itu layanan desktop, web dan lain sebagainya. Itu biasanya lazim di security. Dah ya. Itu informasi yang kita berikan kepada WhatsApp. Nah, WhatsApp juga menerima informasi tentang kita dari pihak lain. Ya, pihak lain. Jadi buat ini WhatsApp dengan kita secara pihak lain ya. Jadi dia third party information. Jadi dia juga ini information others provide about you. Jadi mungkin kita menggunakan layanan lain ya, misalnya kita punya WhatsApp kemudian kita forward kemana gitu ya dan lain sebagainya. Berarti orang ini ya ini juga akan memberikan informasi gitu ya. Jadi gitu ya. We receive information about you from other users. For example, when other users use our service, they may provide your phone number, name and other information. Jadi misalnya gini. Ada seseorang ini saya baru berkomunikasi, terus seseorang itu mencatatkan nomor handphone saya di ini dia. Berarti kan itu informasi tentang saya yang kemudian WhatsApp tahu bahwa saya ada di situ juga ya. Jadi tapi WhatsApp nggak mencatatnya itu, tapi dia tahu ya. Jadi si orang ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada user namanya Budi Raharjo gitu ya. User report. Nah, kalau orang itu misalnya dia kesel sama saya. Ya, dia mungkin ngamuk ke WhatsApp bilang, itu Pak Budi Raharjo gini melakukan spamming, blokir deh. Nah, berarti si WhatsApp tahu informasi tentang saya dari pihak lain ya tentang itu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ada bisnis third party service provider terus. Pada intinya gini, WhatsApp menerima informasi tentang saya dari pihak-pihak lain yang saya berhubungan bisnis, pihak lain yang komplain terhadap WhatsApp ya, kepada WhatsApp, terhadap saya terhadap WhatsApp dan seterusnya. Jadi dia juga terima informasi tentang saya. Jadi lagi-lagi ya, WhatsApp harus kasih tahu informasi apa saja yang saya berikan kepada WhatsApp, informasi tentang saya yang diambil dari pihak lain itu apa saja. Ya, dia harus ngasih tahu.
Jadi bagus kan ya, dia transparan sekarang. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu WhatsApp dapat informasi tentang saya tentang apa. Jadi dulu ya salah satu itu ya yang masalah privacy yang keras banget di Eropa itu adalah gini. Hey WhatsApp, tolong kasih tahu informasi tentang saya yang ada di kamu itu apa aja. Nah WhatsApp harus bisa menceritakan itu. Nah inilah yang dia ceritakan. Saya tuh tahu informasi tentang Anda ngirimkan ke saya sendiri, saya kumpulkan secara otomatis dan orang lain berikan kepada Anda. Sekarang WhatsApp udah punya informasi kita gitu ya. Nah, how we use information. Informasi kita itu digunakan untuk apa? Satu, misalnya our services. Jadi WhatsApp akan menggunakannya untuk servisnya dia. Misalnya, aplikasinya crash 3 kali hari ini segala macam itu dicatat sama Mas. Oh, berarti ini aplikasinya itu crash berkali-kali gitu ya. Atau apalagi ya, dia lama muka ini dan selain ini. Jadi itu pokoknya untuk memperbaiki layanannya dia sendiri gitu ya. Security, integrity segala macam itu juga sama gitu. Misalnya saya nipu segala macam. Nah, ini juga digunakan oleh WhatsApp untuk mengatakan bahwa ini Pak Budi nipu. Sudah ada 70 orang yang komplain misalnya. Ya itu berarti untuk ininya dia tahu bahwa ini nomor handphone kayak gini tuh dikomplain orang-orang, saya blokir segala macam ya. Dia akan menggunakan informasi tentang saya tadi ya untuk security, safety, and integrity dari semuanya ya. Communication about services. Nah, informasi tentang saya tadi, si WhatsApp juga harus bisa memberikan ini informasi gitu ya. Misalnya, terms agreement kita beda ya, privacy policy saya berubah ya. Nah, dia harus menggunakan itu ya. Nah, maka itu informasi tentang saya digunakan itu. Supaya dia bisa ngasih tahu Pak Budi, kita terms agreement-nya beda ya. No third party banners tuh. WhatsApp bilang nggak ada iklan di WhatsApp ya. Kalau ada, nah dia harus ubah lagi privacy policy. Dia bilang nggak ada. Jadi dia spesifik ya. Business interaction. Nah, ini juga misalnya kita menggunakan katalog segala macamnya itu ada lah, ini bisa dibaca lah detailnya. Jadi ya tadi tentang digunakan informasinya tentang apa. Itu berarti untuk internal mereka sendiri. Nah, sekarang gini. Information you and we share. Jadi ini tentang WhatsApp antara Anda dan saya itu kita saling berbagi informasi gitu ya. Jadi ya ini nih ya, itu ada send your information to those with whom you choose to communicate gitu ya. Jadi kan misalnya saya berkomunikasi dengan pihak lain, nah berarti kan WhatsApp juga tahu saya berkomunikasi dengan pihak lain gitu ya kan ya. Jadi menggunakan itu. Ya saya memberitahu WhatsApp, saya menelpon dia ya gitu. Ya karena memang harus begitu kan ya. Kalau nggak WhatsApp nggak bisa tahu gitu kita mana gitu ya. Information associated with your account. Nah, saya juga memberikan ke WhatsApp, nama saya Budi Raharjo. Ini tentang ini ya gitu, jadi itu. WhatsApp juga bilang, saya WhatsApp, saya anak perusahaannya Facebook dan seterusnya gitu. Your contact and address. Nah, ini juga saya kemungkinan mau bisa share kontak dengan orang lain di WhatsApp juga gitu ya. Jadi saya bisa share informasi. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa informasi yang bisa saya saling pertukarkan dan yang WhatsApp bisa pertukarkan apalagi gitu ya. Dan seterusnya masih ada di sini. Nah, sekarang how we work with other Facebook companies. Nah, spesifik dia harus jelaskan. Karena dia anak perusahaan Facebook atau dibeli Facebook, maka dia harus jelaskan. Dengan perusahaan yang satu grup tadi dalam Facebook ya, itu ada banyak perusahaan lagi. Apa saja yang mereka sharing informasi ini dijelaskan. Dan menurut saya normal-normal aja gitu ya. Tidak detail tentang kita, tapi manfaatnya apa itu? Misalnya tadi layanan kita down, berarti layanan Facebooknya itu juga down gitu ya. Itu kayak gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ini menurut saya masih normal. Misalnya dia juga menunjukkan statistik bahwa di Indonesia pelanggan dia ada 120 juta orang misalnya, atau 127 juta nomor gitu. Nanti Facebook bisa tahu juga, di Indonesia ada 120 juta nomor dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menurut saya masih oke gitu ya. Dia juga cerita tentang assignment, change control, and transfer. Nah, ini misal, in the event that we are involved in a merger, acquisition, restructuring, bankrupt, or sale. Bagaimana dengan data tadi ya? Itu. Nah, jadi misalnya Budi Raharjo kaya raya, saya beli WhatsApp. Facebook, saya beli ya. Gue beli WhatsApp nih ya. Nih, 30 triliun gue beli ya. Oke, tag gitu kata WhatsApp. Oke. Kata Facebook, oke, nih kamu beli aja lah. Banyak pakai orang Indonesia. Oke, saya beli jebret gitu. Maka data tadi menjadi milik saya atau milik perusahaan saya. Karena tadi WhatsApp-nya terpaksa harus pindah semuanya ya. Jadi dia tidak lagi berasosiasi dengan Facebook, tapi berasosiasi dengan saya atau perusahaan saya gitu ya. Jadi itulah datanya pindah tadi yang dia miliki. Ya sudah sah aja gitu ya. Managing and retaining your information ini juga ada ya. Ini ada macam-macam. Nah, ini ada misalnya service setting bisa ubah, changing mobile phone-nya bisa ya, deleting your WhatsApp account. Jadi kita juga bisa minta tolong delete, saya mau selesai maka delete informasi gitu ya.
Jadi itu di delete. Maka semuanya harus di delete, apa saja yang di delete segala macam. Kita ada message yang belum delivered, undelete, sama dia di delete segala macam. Gitu ya. Jadi ini detailnya kira-kira seperti itu. Jadi ceritanya balik lagi. Kesimpulannya apa? Satu, kita tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan policy ini. Justru menurut saya apa yang disampaikan oleh WhatsApp ini bagus karena dia menunjukkan transparansi terhadap apa yang dia kumpulkan data tentang kita. Jadi kalau saya menanyakan WhatsApp, what do you know about Budi Raharjo? Nah dia ini yang saya tahu tentang Anda tuh gini, gimana saya memperoleh ya. Tuh. Dua, jadi itu ya nggak ada. Yang kedua, Pak, apakah itu wajar kontennya? Menurut saya masih wajar. Masih dalam kaidah privacy yang umum ya, secara global masih wajar dan menurut saya masih oke. Tiga, sebetulnya kalau kita lihat orang Indonesia tuh nggak terlalu peduli tentang privacy ya dibandingkan negara-negara lain ya. Kita itu coba paling gampang lah gini lah, Facebook kita itu isinya apa? Data kita, tanggal lahir kita, semua orang tahu tanggal lahir kita. Sekolah kita, alumni kita, jadi kita SD, SMP, semuanya, semuanya itu ada tuh di situ ya. Orang di luar negeri nggak akan gitu, dia nggak akan mau ngasih tahu gitu. Dia cuma bilang namanya siapa, Budi Sanjeev Raharjo, gitu misalnya gitu ya. Kalau yang lain-lain nggak dikasih tahu. Nah, kalau kita nggak, ya. Kenapa? Karena kita orangnya lebih sosial. Jadi privacy itu not an issue in Indonesia. Meskipun seharusnya nggak gitu ya, tapi inilah kondisi yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan isu. Perlukah kita concern terhadap security, privacy? Oh sudah pasti gitu ya. Nah, tapi itu akan kita bahas di yang terpisah. Jadi tidak perlu khawatir pindah-pindah kemana-mana, tetap gunakan WhatsApp. Sekarang khusus khas untuk saya sih sebetulnya lebih suka Telegram dibanding WhatsApp. Kenapa? Bukan karena masalah itu tadi ya, cuma masalahnya saya tuh kalau pakai handphone ini susah ya, tangan saya ini gini-gini ya, nulis banyak-banyak itu sering salah-salah kepecel-pecel gitu. Jadi saya menggunakan layanan aplikasi di komputer. Saat ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Verdi. Jadi dengan Verdi itu saya bisa masukin WhatsApp saya, Telegram saya, yang lain-lain saya masukkan di situ ya. Sehingga kalau saya bayar segala sesuatu saya pakai komputer. Atau kalau orang bilang itu web application dari WhatsApp-nya. Nah problemnya kalau WhatsApp itu ya problem atau feature ya, kita bisa melihatnya dari dua sudut itu. Kalau WhatsApp, saya kalau mau pakai layanan di komputer, WhatsApp saya harus hidup. Jadi kalau baterainya habis, handphone saya nggak ada sinyal segala macam ya, meskipun komputer saya terhubung ke jaringan WiFi, WhatsApp saya tidak, saya nggak bisa buka WhatsApp. Jadi itu. Kalau Telegram, ini handphone saya mati segala macam, saya masih bisa berkomunikasi dengan Telegram. Jadi enak Telegram bagi saya itu. Nah, gitu ya. Kemudahan, convenience. Baik, itu dulu lah, panjang melebar ya, nanti membosankan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka WhatsApp. Telegram. Signal.